Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Kipadilla dengan NIM 2421007. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya dibersamai bersama rekan-rekan saya. Ada Teddy Adenanta, ada Teddy Pak, ada Kang Raka, ada Terela, dan juga Tevania. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang telah kami buat, yaitu kami akan mempresentasikan modul ajar dan juga bahan ajar yang telah kami buat dan juga kelompok kami susun. Eh, Kami memiliki tiga eh, teknologi yang kami gunakan. Yang pertama ada Google Classroom, yang kedua ada Canva, yang ketiga ada GameKit. Kenapa memilih Google Classroom? Alasannya karena mempermudah pengelolaan kelas digital, baik dalam distribusi materi pembelajaran maupun pengumpulan tugas. Yang kedua, kami memilih Canva. Alasannya karena bisa menyediakan banyak referensi Lego visual yang variatif untuk mendukung pembuatan dokumen pembelajaran yang interaktif. Nah, yang ketiga, kami eh, memilih media GameKit. Alasannya sangat karena GameKit ini sangat efektif untuk menguji pemahaman siswa lewat latihan soal yang dikemas seperti video, game, sehingga asesmen terasa lebih seru dan tidak menegangkan. Nah, baik. Selanjutnya eh, akan dipresentasikan oleh teman saya. Kepada Teh Pania, mangga dipersilahkan. Boleh tadi ya, boleh minta tolong. Ya, perkenalkan nama saya Fania Marsyanda Salsabila dengan NIM 2421014. Boleh next tadi ya. Modul ajar ini disusun oleh kelompok 3 sebagai bagian dari tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berbasis TIK yang diampu oleh Ibu Yeni Rustikawati MPD. Modul ini ditujukan untuk peserta didik kelas 7 SMP semester 1 fase D dengan materi pokok teks puisi dan alokasi waktu 90 menit. Tujuan utama dari modul ini adalah agar peserta didik mampu membandingkan, menilai, hingga menulis teks puisi secara mandiri. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning dengan pendekatan deep learning. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pendahuluan selama 10 menit, kegiatan inti selama 70 menit yang mencakup tahap orientasi, pengorganisasian, pembimbingan, pengembangan, dan penganalisian, serta penutup selama 10 menit. Sumber belajar yang digunakan adalah buku guru dan buku murid Bahasa Indonesia terbitan Kemdikbudristek tahun 2023. Adapun penilaian dalam modul ini terdiri dari 2 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik kognitif berupa pilihan ganda kompleks melalui platform GIMKIT dengan kriteria ketepatan minimal 75%, serta asesmen diagnostik non-kognitif berupa ekspresi emosi yang menilai kejujuran, partisipasi aktif, dan kemampuan refleksi dari peserta didik. Mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Makasih, Teh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Dea Denanta. Mangga, Teh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar. Jadi bahan ajar ini tuh awalnya kami buat dari Canva. Kemudian karena ibu menyuruh menggunakan Heijin, kami menggunakan Heijin seperti ini. Ada mulai dari kata pengantar, contoh puisi, ada pertanyaan pemantik, kemudian materi pembahasannya, sampai dengan daftar pustaka. Nah, di sini kami juga menambahkan bagian contohnya itu ada video dari YouTube.
Nah, ini adalah contoh video yang kelompok kami buat. Ini benar-benar dari kelompok kami buat menggunakan aplikasi Canva dan juga aplikasi CapCut. Jadi perpaduan antara video audio visual. Seperti itu mungkin di pengembangan bahan ajarnya. Mungkin bisa dilanjutkan, Mangga Kang. Teh Rela. Mangga Teh. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai LKPD yang telah kami susun. LKPD ini digunakan sebagai panduan peserta didik selama proses pembelajaran. Sebelum memulai kegiatan, peserta didik diminta untuk mengisi identitas terlebih dahulu, kemudian membaca petunjuk pekerjaan agar memahami alur kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan setiap kegiatan secara beruntut. Mulai dari memahami materi, berdiskusi bersama kelompok, sehingga mengerjakan tugas individu. Setelah seluruh kegiatan selesai, hasil pengerjaan LKPD dikumpulkan melalui Google Classroom sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh guru. Dengan alur tersebut, kami mengharapkan peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara lebih terarah, aktif, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Oke, terima kasih Terela sudah menjelaskan. Baik, selanjutnya ada akan dijelaskan oleh Kang Raka. Mangga Kang. Baik, terima kasih Kang Riksi atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait GameKit gitu ya. Pasti tentunya mungkin terdengar asing gitu ya untuk beberapa teman-teman di luar sana. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit gitu ya yang tentunya kelompok kami dan juga saya ketahui dan tentunya ini bisa bermanfaat dalam pembelajaran apalagi dalam evaluasi gitu. Karena di sini juga kelompok tiga menggunakan GameKit ini tuh untuk sebagai media evaluasi. Baik, sebentar saya akan menunjukkan di bagaimana GameKit itu. Oke, nah di sini di bagian perlengkapan di sini tentunya sebelum ke bagian ini tentunya teman-teman bisa melakukan registrasi terlebih dahulu gitu ya. Kalaupun ada pun yang sudah punya akun ataupun yang belum boleh daftar dulu gitu. Nah, di bagian perlengkapan tentunya ada bagian-bagian yang nanti teman-teman bisa buat soal. Di sini kan ada buat nih. Ini bisa buat soal. Soalnya tuh ada pilihan ganda, ada pilihan uraian gitu. Nah, di sini bisa dilihat juga terkait soal-soalnya, di sini soal-soal terus juga ada pilihan gandanya seperti itu. Lalu juga di sini tentunya jika ini ada yang bagian berbayarnya gitu ya. Di sini teman-teman atau akan teteh semua yang di luar sana bisa melihat data atau laporannya di sini gitu loh. Lalu juga ada ketika guru misal nanti ingin memberikan tugas boleh di sini gitu. Lalu juga di sini ada fitur pembuatan kelas gitu. Tapi mari kita fokus ke bagian evaluasinya. Di sini ada di bagian perlengkapan. Tentunya akan teteh harus membuat dulu terlebih dahulu ada soal-soalnya gitu yang nanti akan menjadi bahan evaluasiannya seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat gitu ya. Di sini ada berbagai games gitu ya. Karena game kit ini tuh belajar sambil bermain gitu loh. Bermain sambil belajar lah gitu ya. Karena agar tidak suntuk, agar tidak bosen gitu. Makanya eh, dibalut gitu ya pembelajaran atau evaluasi ini dengan bermain juga seperti itu. Bisa dilihat juga ini ada berbagai games yang bisa dimainkan gitu loh. Nah, di sini bisa juga diatur terkait durasi permainannya, terus juga pos-pos pemeriksaannya, terus juga energi pertanyaan. Nah, ini nih energi pertanyaan ini ketika energi karena ini menggunakan sistem energi ya. Ketika sistem energi itu habis harus menjawab pertanyaan dulu gitu. Nah, ketika menjawab pertanyaan benar, nah akan apa ya? Akan mendapatkan gitu ya, akan mendapatkan 2000 poin atau 2000 energi. Nah, di sini juga bisa memasukkan kelas gitu, bisa dipilih kelas mana nanti gitu. Lalu juga langsung dibuat, melanjutkan seperti itu. Nah, untuk gambaran ketika bermainnya di sini seperti ini. Oke, sebentar. Oke, baik teman-teman, ini bisa akan saya tampilkan gitu ya. Ketika nanti akan teteh semua em, menggunakan game kit gitu loh. Nah, ini sudah muncul di layar akan teteh semua. Di sini tentunya bisa menggunakan kode ketika mau join ataupun menggunakan QR seperti ini.
Lalu untuk permainannya ini cukup simpel gitu ya, karena ini hanya eh, untuk mencapai akhir saja, tapi harus melewati tentunya rintangan-rintangan yang ada gitu. Baik, ditunggu terlebih dahulu. Di sini loading. Nah, seperti ini. Ketika nanti energi yang ada di sini habis, itu tuh para siswa atau para murid itu harus wajib menjawab pertanyaan di sini. Gitu loh. Nah, di bawah sini, di sini bisa dilihat juga nanti bakal muncul pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh angkatan semua gitu. Dan ketika maju ini pasti energi yang di sini akan berkurang seperti itu. Seperti itu untuk penjelasan dari GameKit. Cukup simpel tapi menurut saya sangat membantu, apalagi ini dengan berbasis games gitu ya, untuk para siswa yang mungkin bosen ataupun suntuk bisa sekalian refreshing gitu ya. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kang Rizky. Oke, baik Kang Raka, terima kasih. Baik, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan atau dibacakan oleh Dipa. Mangga Teh. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Nah, berdasarkan hasil pembahasan yang tadi teman-teman sudah dijelaskan ya, bahwa pemanfaatan teknologi ini dalam pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Penggunaan media digital tidak hanya mempermudah guru dalam menyampaikan materi, tetapi juga membantu menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Dengan memanfaatkan media yang tepat, proses pembelajaran menjadi lebih terorganisir dan mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam setiap kegiatan belajar. Nah, tadi sudah ditampilkan ya ada Google Classroom sebagai rumah, nah berperan sebagai sarana untuk mengelola kelas secara daring, mulai dari membagikan materi, kan tadi sudah ya ada materi, ada LKPD. Nah, itu adalah hingga memantau hasil pekerjaan siswa. Nah, selanjutnya ada Canva. Canva ini menjadi media yang mendukung guru dalam membuat bahan ajar seperti modul maupun LKPD yang lebih interaktif. Sementara itu, game kit yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan melalui kegiatan evaluasi yang dikemas dalam bentuk permainan, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar sekaligus mengurangi rasa bosan saat mengerjakan soal. Nah, oleh karena itu, ketiga media tersebut dapat saling melengkapi dalam mendukung kegiatan pembelajaran apabila digunakan secara optimal dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, media-media tersebut mampu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan berpusat pada siswa. Selain meningkatkan hasil belajar, pemanfaatan teknologi juga dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digital. Mungkin segitu kesimpulannya. Saya akan kembalikan ke moderator. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Teh. Mungkin semoga yang telah kami presentasikan ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.